Apa Pak Arief sebetulnya yang kalau Anda juga melihat begitu, yang membuat rasanya banyak masyarakat Indonesia yang masih terhalang dari sampai betul ke dalam hati Pancasila, tidak hanya doktrin, tidak hanya pemikiran saja. Ya, pertanyaannya Teh Neni tadi menurut saya menarik ya, bahwa apa iya bahwa Pancasila yang kemudian kita kita jadikan landasan ini sudah menjadi ruh dalam kehidupan kita. Jangan-jangan tidak gitu. Jadi Pancasila hanya sebagai jargon dan alat politik semata bagi siapapun yang menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Orde Lama kan menjadikan Pancasila sebagai bagian dari demokrasi terpimpin yang juga sangat otoriter. Eh, Pada saat yang sama misalnya Orde Baru juga menjadikan Pancasila dengan jargon melaksanakan sesuai dengan apa konsekuen dan semurni-murninya itu. Itu juga nyatanya juga tidak mensejahterakan rakyat. Reformasi tadi TNI menyatakan apa iya kemudian itu menjadi ruh, jangan-jangan memang tidak. Nah, apalagi kalau spesifik ya disampaikan kaum perempuan Ya. gitu, keadilan gender, jangan sampai apa namanya jangan sampai jauh ke sana, ke hal yang paling elementer saja menurut mungkin juga belum kita belum melandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mungkin baru dibaca gitu oleh kepentingan-kepentingan miopik, kepentingan politik yang sangat jangka pendek tanpa memikirkan keberlangsungan bangsa ini. Nah, saya bersepakat dalam itu bahwa nilai-nilai Pancasila ini gini, kok saya kan setahun ini kan berkecimpung untuk penanganan COVID dengan Betul. teman-teman ya, setiap hari itu aja dibicarakan. COVID-19 ini memberikan pelajaran besar kepada bangsa ini tentang kita butuh nih sesungguhnya yang mempersatukan kita di tengah politik yang diametral bertarung gitu pasca pilpres, pasca pil gubernur Jakarta gitu sampai sekarang masih sangat terasa dampaknya di media sosial Betul. gitu. Lalu pada saat yang sama setelah itu kita terdampak wabah yang kayak gini ini, penanganannya juga kita kadang-kadang tidak Ya. pernah bersatu. Jadi kemudian bangsa ini diuji oleh COVID-19. Betul. Nah, Pancasila ini hadir gitu dalam konteks COVID-19 ini sekali lagi harusnya kita jadikan refleksi bersama untuk menata masa depan yang baik. Jadilah cukuplah Pancasila ini dibaca untuk kepentingan-kepentingan yang sangat jangka pendek, yang untuk kepentingan politik sesaat. Mari kemudian itu dijadikan sebagai bagian dari untuk melihat problem-problem bangsa ini. Tidak ada yang tidak ada yang kurang dari Pancasila itu dan sudah berhenti berdebat tentang apakah Pancasila itu Iya. penting tidak bagi bangsa ini. Itu sudah final tadi disampaikan dan memang saatnya ini Pancasila dijadikan salah satu spirit untuk menyelesaikan problem yang di depan mata kita ini. Pandemi COVID-19. Coba diurutin aja deh dari sila pertama sampai Boleh. sila kelima itu tidak itu semua bisa diterapkan untuk menyelesaikan problem-problem pandemi kita ini. Di Oke. tengah pandemi ini kita butuh dekat dengan Tuhan. Sila pertama. Pandemi ini tidak berbicara agamanya siapa. Nggak ada loh yang terpapar itu COVID itu memilih agama. Nggak ya Islam, ya nggak Kristen, ya nggak Hindu Buddha, ya nggak Konghucu, yang tidak beragama sekalipun ya bisa juga terpapar. Jadi ini nilai-nilai kemanusiaan. Kita butuh nih bersatu padu. Kita butuh nih bareng-bareng untuk menyelesaikan problem ini. Iya. Kita butuh nih apa namanya yang kuat, yang berkuasa, yang kaya untuk kemudian membantu masyarakat yang terdampak. Iya. Semua ada. Nah, tinggal itu mau diterapkan atau tidak daripada berdebat tentang mana Pancasila, mana tidak di Twitter dan Iya. di macam-macam itu. Tidak menyelesaikan problem. Apalagi kalau kemudian masuk ke dalam persoalannya diungkapkan oleh Teh Neni tadi tentang misalnya keadilan gender. Oh, menurut saya memang masih jauh panggang dari api. Gitu. Masih jadi PR lah ya Pak Arief ya. Ya, nah, Oke. sangat masuk jadi PR dan itu memang harus diusung bareng-bareng gitu.